Ya, pemirsa, setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Peringatan tersebut memiliki sejarah kelam dalam penetapannya. Mari kita akan simak selengkapnya dalam tayangan IDX Teman berikut. Kita tentu mengenal bahwa 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, di mana tanggal tersebut identik dengan aksi unjuk rasa buruh, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Hal itu wajar adanya, mengingat Hari Buruh Internasional memang ditujukan untuk menuntut kesejahteraan para pekerja atau buruh. Hal ini sesuai dengan resolusi Kongres Sosialisasi Dunia di Paris, Perancis pada Juli 1898 yang menyatakan aksi buruh pada Hari Buruh Internasional berisi tuntutan agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Perancis. Namun jika menengok jauh ke belakang, ditetapkannya tanggal 1 Mei sebagai hari perayaan untuk buruh tersebut tentu bukan tanpa sebab. Di mana tanggal tersebut dipilih sebagai peringatan akan aksi mogok besar-besaran pada buruh dan keluarganya di Amerika Serikat yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 4 Mei tahun 1886. Aksi mogok ini diikuti lebih dari 350.000 orang dan diakhiri dengan penembakan saat demonstran buruh di lapangan Haymarket, Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Bagaimana dengan di Indonesia? Sejarah Hari Buruh di Indonesia dimulai sedikit lebih lambat dibandingkan Amerika Serikat. Pergerakan buruh di Indonesia dilatar belakangi banjirnya modal asing ke Hindia Belanda yang membuat penduduk pribumi tidak kuasa untuk menolak perjanjian sewa tanah yang diberikan oleh pemodal asing dan membuat para bumi putra pemilik tanah kehilangan akses terhadap tanah miliknya. Akibatnya, rakyat terpaksa menjadi buruh di perkebunan yang sudah dikuasai pihak swasta asing. Salah satunya adalah perkebunan tebu dan pabrik gula Hindia Belanda. Pada periode tahun 1919 sampai 1920, terjadi keresahan di kalangan buruh pabrik gula di Jawa terkait jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. Keresahan ini berujung pada demonstrasi di tahun 1923 yang menuntut adanya kenaikan upah dan 8 jam kerja per hari oleh mereka yang tergabung dalam personel Fabric Bond yang berafiliasi ke Serikat Islam. Peringatan Hari Buruh kembali dilakukan setahun kemudian di Semarang, Jawa Tengah. Dan baru pada tahun 1927, peringatan ini dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda karena adanya isu akan terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia. Dan saking seriusnya pemerintah kolonial Hindia Belanda menanggapi isu tentang pemberontakan ini, petinggi PKI pun melarang anggotanya untuk melakukan peringatan Hari Buruh. Peringatan Hari Buruh kembali dilarang selama pemerintahan Orde Baru, terutama karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan dan berafiliasi ke komunisme yang menjadi paham terlarang pada era Presiden Soeharto. Selain itu, nama Kementerian Perburuhan yang digunakan pada Kabinet Dwi Kora diganti menjadi Departemen Tenaga Kerja dan nama tersebut digunakan sampai saat ini. Pada awal Orde Baru, Menteri Departemen Tenaga Kerja Awaludin Jamin saat itu berusaha meniadakan perayaan Hari Buruh pada Mei 1966, tapi gagal karena buruh masih kuat. Setahun kemudian barulah dia berhasil meniadakan Hari Buruh. Barulah setelah reformasi dan pemerintahan Presiden Soeharto berakhir, perayaan Hari Buruh ini dapat dilaksanakan lagi dan puncaknya dijadikan sebagai hari libur nasional di tahun 2013 oleh pemerintahan SBY. Dan pemirsa, demikianlah informasi yang kami sajikan dalam IDX Teman. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah kasana ruang informasi Anda. Sampai berjumpa dalam IDX Teman berikutnya. Berbagi sumber IDX Channel.